Halo netizen, ini adalah Daihatsu Xenia Facelift varian X. Jadi ini merupakan variannya Xenia yang paling terjangkau di Indonesia ya. Jadi ini mobilnya juga lagi dipajang di Astrido Daihatsu Kamal. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kuncinya dia seperti ini, jadi masih kunci colok ya. Kita unlock dan dia juga belum ada smart key ya. Terus di interior dia masih sama seperti Xenia waktu facelift di tahun 2019 lalu, yaitu interior yang two-tone. Jadi di bagian dashboard atas itu warnanya hitam, begitu pula di joknya itu juga warna hitam abu-abu gini, tapi untuk di bagian door trim bawah sama dashboard itu warnanya krem ya, atau ivory lah lebih tepatnya, kayak putih gading gitu. Dan untuk di sini pengaturan joknya juga simple, dia cuma ada recline sama sliding aja ya. Oke, sekarang kita masuk dulu. Oke, kita nyalain dulu injek kopling dan rem, kita putar kuncinya dan kita nyalain mesinnya. Oke, sudah nyala. Yuk kita tutup dulu pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Daihatsu Xenia varian X. Untuk setir belum dilapis kulit, dan semua varian Xenia sih juga nggak ada yang dilapis kulit sih, cuma dikembarin aja sih Toyota Avanza, dan itu pun cuma yang trim Veloz. Di pengaturannya ada di sini. Wait, ternyata nggak ada. Oh iya, baru inget, yang bisa di tilt itu cuma varian R. Jadi untuk yang X ini dia setirnya fix ya. Di tengah ada airbag dan klakson. Dia belum ada steering switch seperti yang varian R. Di belakang setir juga ada switch lampu senja, lampu utama, lampu kabut. Yang sebelah kiri untuk pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Di instrument cluster juga masih sama seperti yang facelift 2019 dulu ya. Di sebelah kiri ada tachometer, ada speedometer di tengah, dan di sebelah kanan sini ada layar digital kecil yang kalau di varian X ini dia belum ada MID-nya. Jadi dia display cuma odo, trip, dan jam digital doang. Ini jamnya ngaco ya, ini jam 4:30 tapi panasnya udah kayak neraka ini. Di bagian sini ada fuel gauge juga. Terus di sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa ditutup serapat seperti ini. Ada pengaturan untuk spionnya tapi belum bisa dilipat secara elektrik. Dan dia juga belum ada start stop engine button seperti Toyota Avanza yang Veloz. Di bagian bawah ada laci kecil yang ini panelnya kalau dicopot itu buat akses kotak sikring ya. Ada tos pembuka kap mesin di situ, dan untuk pedalnya masih model gantung semua. Dia juga belum ada footrest untuk yang varian manual ya. Kalau yang otomatis ingat gua ada. Di bagian door trim ini full plastik, tapi kalau yang varian X di sini tuh nggak ada kayak lapisan kain gitu ya. Door handle juga belum chrome. Ada switch central lock dan ada power window ya. Ini karena lagi ada stiker ini kita nggak bisa buka, tapi untuk auto up down itu cuma di sisi pengemudi aja. Plus ada window lock. Di bagian bawah ada 2 buah cup holder seperti ini sama 1 bottle holder, dan ada door pocket kecil. Speaker cuma 4 karena dia nggak ada tweeternya. Terus di bagian atas sun visornya polos, spion tengah polos, nggak ada adjuster buat manual dimmingnya. Sama di sini ada 1 lampu kabin. Yang sebelah kiri sun visor juga polos. Ada grab handle, seat belt, headrest bisa naik turun. Di bagian tengah ada ventilasi AC seperti ini, dan kalau di Daihatsu ini namanya upper air fan ya. Jadi ada ventilasi AC tambahan untuk ngencengin angin supaya bisa nyampe ke baris belakang dengan lebih cepat. Untuk head unitnya yang varian X juga ini udah pakai touchscreen. Dia inputnya itu juga mirip seperti head unitnya Sigra ya. Terus di bagian sini tuh ada radio, Bluetooth, bisa nelpon dari Bluetooth juga. Ada USB, settingannya ini buat setting layar lumayan lengkap, dan dia juga belum ada kamera mundur. Untuk tombolnya juga dia capacitive button ya, bukan tombol fisik. Di bagian bawahnya ada tombol hazard, ada card holder, sama di bagian sini itu ada panel AC-nya yang dia digital tapi bukan climate control ya, dia cuma AC biasa aja.
Untuk fan speed di kiri, temperatur AC di kanan, dingin atau nggak dingin. Ntar ini kita kecilin dulu head unitnya. Di bagian bawah ada tombol mode AC, sirkulasi udara, sama ada tombol max cool. Jadi satu tombol langsung AC-nya ke posisi paling dingin dan kipas ke posisi paling kenceng biar langsung mendinginkan kabin dengan cepat ya. Ketika mobil habis kejemur seperti ini, ada tombol untuk matiin climate controlnya juga. Climate control AC, canggih banget. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt sama ada satu tombol kosong, mungkin bisa ditambahin aksesoris. Di bawah sini juga ada kayak rongga kosong gitu ya. Untuk transmisinya manualnya seperti ini, dia 5 percepatan. Terus kalau yang otomatis dia 4 percepatan automatic torque converter ya. Di belakang sini ada parking brake, ada satu ini lubang kecil, dan di bagian center console ini dia nggak ada pad kulitnya, jadi buat armrest itu agak keras. Tapi dia ada dual storage, yang atas ini ada buat nyimpen duit sama nyimpen pulpen, soalnya ada gambarnya begini, dan ada tempat yang lebih dalam lagi di bawah situ. Ini buat naruh tisu atau permen gitu ya. Di sebelah kiri ada glove box yang muat untuk buku manual, ada airbag, dan karena ini NIK 2021 sudah dapat alat pemadam api ringan. Oke, cukup segitu dulu untuk kabin depan dari Xenia yang tipe X ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke pintu belakangnya ya. Nah, untuk di kabin tengah ini dia masih lumayan lega, khasnya Avanza Xenia ya. Dan ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di sini tuh masih ada 5 jari. Jadi lega sekali. Dan jok tengahnya ini juga bisa dimajuin. Ini oke, udah paling maju. Jadi sisa 3 jari ya. Jadi benar-benar bisa diatur sesuai kebutuhan, tergantung ada orang di baris ketiga atau enggak. Di belakang jok pengemudi nggak ada seat back pocket, di sebelah kiri nggak ada juga ya, rata. Terus di belakang center console ini ada satu buah cup holder seperti ini yang agak susah untuk dikembalikan, sama ada power outlet 12 volt di bawah sini. Ada gundukan yang lumayan besar juga karena dia kan berpenggerak roda belakang, jadi ada saluran untuk opel untuk menyalurkan tenaganya ke gardan belakang. Untuk di bagian atas ada ventilasi AC, ada 3, sama di sini ada adjuster untuk fan speednya, ada 3 level juga. Oke, terus di bagian sebelah kanan ada grab handle, di sebelah kiri juga sama. Terus untuk di door trim belakang ini sama seperti pintu depan, full plastik, dan dia juga nggak ada panel kain yang biasanya ada di varian R ya. Ini ada outline-nya, biasanya kalau di varian atasnya itu ada panel kulitnya, panel kain. Door handle juga belum chrome. Di bagian bawah ada 2 buah door pocket, 2 buah cup holder, 1 bottle holder, dan door pocketnya di belakang. Speaker di belakang sini juga ada. Terus untuk di jok tengah sama seperti jok depan, masih kain yang ada tekstur bergarisnya seperti ini. Headrest itu juga cuma di kiri sama kanan aja ya. Kalau di kembarannya si Toyota Avanza dia ada headrest di tengahnya lagi, plus seatbeltnya juga. Kalau yang penumpang tengah ini cuma 2 titik aja, kalau di Avanza dia 3 titik. Jadi seatbeltnya itu yang 3 titik cuma 6 penumpang aja ya. Dia juga belum ada input ISOFIX kayak di Avanza. Oke, untuk kabin tengahnya segitu aja. Yuk sekarang kita lihat ke kabin baris ketiga. Oke, untuk masuk baris ketiganya juga gampang sekali karena di sini ada tuas, tinggal dorong ke depan. Joknya nanti akan tumble ke depan dengan sistem one touch tumble. Dan untuk yang sebelah kanan sini juga udah gue majuin sampai penuh, yang sebelah kiri gue mundurin penuh. Oke, kita masuk aja, kita tutup, dan kita legakin lagi ya joknya, dan kita rebahin sampai mirip seperti yang sebelah kiri. Oke, untuk di belakang sini ya sebetulnya agak maksa ya. Jadi untuk orang dewasa yang tingginya 170 cm segede gua gini, ini agak nempel walaupun ini udah dimajuin. Kalau di paling mundur makin ketekan lagi ya. Jadi untuk orang dewasa sebaiknya di tengah aja,
di bagian belakang ini mendingan buat anak kecil atau orang yang tingginya di bawah 160 lah, itu kayaknya udah oke. Walaupun begitu di ruang bawah jok depan ini masih ada rongga, jadi bisa selonjoran sedikit. Untuk anak kecil masih oke sih. Untuk headroom mentok, rambut udah kena. Jadi kayaknya dulu waktu pertama kali gue pakai Xenia ini tahun 2012 dulu kayaknya lega ya, tapi sekarang pertumbuhan gue kayaknya udah terlalu cepat. Dan kalau yang varian X ini juga dia nggak ada trim plastik di panel kanan sama di sebelah kiri seperti ini. Jadi ini panelnya cuma bantalan vinil seperti ini aja. Kalau yang di varian R itu dia lengkap, kayak ada cup holdernya di sebelah kiri, terus di sebelah kanan sini juga ada kayak cup holder gitu. Tapi untuk varian X ini belum ada ya, cuma ada lubang untuk seat belt sama seat belt belakang. Bahkan pilar sini juga masih terekspos ya, belum dikasih cover seperti ini. Di belakang juga nggak ada grab handle, kanan kiri, tapi udah lengkap ya. Tadi ada seat belt dan ada headrest di belakang juga untuk 2 penumpang. Dan untuk kerebahan ini nggak bisa diatur, jadi mau dilipat atau tegak udah segini doang. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Daihatsu Xenia varian X ini. Jadi sekarang kita tumble joknya ke depan dan kita bahas eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Nah, untuk mesin, dia menggunakan mesin 1300 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 1NRVE. Dia juga ada teknologi dual VVTi-nya. Untuk tenaga mesinnya 97 horsepower dengan torsi sekitar 120-an Nm. Dan untuk transmisinya di semua variannya Xenia itu ada 2 ya. Manual 5 percepatan seperti ini atau otomatis 4 percepatan torque converter, dua-duanya ke roda belakang karena RWD itu juara kalau di Indonesia ya. Dan dia juga memiliki mesin 1500 cc yang baru hadir di facelift 2019 lalu ya, di varian paling atas namanya varian R Deluxe 1500 cc. Tapi di varian X ini cuma ada mesin 1300 cc aja ya. Dan penjualan yang 1500 cc itu juga nggak begitu rame sih. Orang tetap milih 1300 cc mungkin karena kesannya mesin lebih kecil, lebih irit juga ya. Untuk ruang mesinnya juga ya begitu aja, standar khasnya low MPV yang kabel ini masih seliweran, belum ada engine cover kayak mobil-mobil yang lebih mewah. Tapi ya namanya low MPV ya emang begini. Untuk warna silver seperti ini juga ruang mesinnya belum dicat ya, begitu pula dengan cupnya, dia tapi udah ada peredamnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan depan dari Daihatsu Xenia varian X ini juga jauh lebih membaik dari Xenia pertama kali muncul dulu ya. Jadi untuk sebuah varian paling terjangkau, paling murah, paling affordable gitu ya, ini udah lebih mewah jauh daripada Xenia yang pertama kali keluar di tahun 2003-2004 dulu ya. Kalau dulu kan bener-bener basic, trondol, wah standar banget lah. Kalau sekarang udah lebih baik, udah lebih canggih, lebih kekinian juga, dengan grill yang ala-ala Daihatsu Toyota yang kayak senyum jahat seperti ini. Dan untuk varian yang X, di grill atas ini dia warnanya tuh abu-abu gitu ya. Kalau yang di varian R dia chrome. Dan untuk lampunya juga semua varian Xenia sudah pakai lampu LED. Lampu deketnya ini 2 klaster, lampu dimnya 1 klaster di sisi dalam. Di sebelah sini ada lampu sen sama lampu senja yang masih bohlam. Plus ada fog lamp juga, yang ini udah bagus lah untuk di varian yang paling bawah. Biasanya kan paling bawah nggak ada fog lamp, di Xenia ini udah dapat. Bahkan Avanza aja tipe E yang paling bawahnya aja nggak dapat fog lamp. Lanjut ke samping, velgnya dia juga udah alloy, beda sama Avanza yang masih velg kaleng ya, jadi udah lebih baik. Model desain velgnya juga cukup bagus. Di sini bannya dia ukurannya 185/70 R14. Untuk rem di depan disc brake, di belakang tromol. Tapi untuk varian yang 1300 cc dia belum ada rem ABS ya. Jadi bener-bener ya udah rem aja. Kalau yang 1500 cc yang paling tinggi itu dia udah dapat rem ABS dan EBD. Di bagian samping pintu ini juga ada kayak pemanis lah ya. Dia ada garis warna hitam doff gitu, di pintu belakang juga ada. Untuk spion semenjak facelift 2019 kemarin dia udah pakai spionnya kakaknya si Terios. Tapi untuk yang X ini dia nggak ada lampu sen di ujungnya, dan pelipatannya juga masih manual.
belum elektrik. Udah dapat talang air juga. Terus di bagian door handle belum ada krum-krumannya. Lanjut ke belakang, ini juga lumayan polos ya, karena di Xenia varian X ini juga dia belum ada spoilernya, belum ada body kitnya juga, jadi lumayan basic ya. Tapi untungnya ya, kalau di varian X ini dia tetap dapat garnish di bagian tengah pintu bagasi ya. Kalau di Avanza yang tipe I kan dia polos tuh, nggak ada, jadi lampunya kayak putus gitu aja, nggak ada yang nyambungin dari kiri ke kanan. Padahal ada ini ya, ada garnish yang harus itu nyambung sama garnish, tapi kalau di Avanza tipe itu kayak chrome-nya putus di tengah gitu aja. Dan untuk lampu belakangnya juga masih full bohlam ya, sen, mundur, lampu rem sama lampu senja. Di sini mata kucing atau reflektor, di sebelah kiri juga sama. Emblem di sebelah kiri ada emblem X Dual VVTi, yang sebelah kanan ada emblem Xenia. Untuk di kaca juga ada list chrome di bagian bawahnya. Ada wiper belakang, belum ada defogger, dan untuk varian X juga belum dapat spoiler, jadi dia belum ada high mount stop lamp juga ya. Plus ada antena Shark-Fin semenjak facelift 2019 kemarin. Di bawah udah lengkap dengan sensor parkir 2 titik yang sewarna body. Expander aja yang paling mahal itu masih kayak tompel gitu. Di bagian kanan dan kiri ada mata kucing juga atau reflektor. Sama di facelift 2019 ini bumpernya dibikin aksen kayak ada fake fan gitu. Sama ada muffler di sebelah kiri dengan extension yang warna chrome. Untuk bagasinya kita buka aja, door handle-nya masih manual, dan bagasinya juga nggak begitu lega kalau dibandingin sama low MPV sekarang ya. Tapi di press footage-nya gitu, atau apa ya, kayak press release, dia bisa memuat dia bisa memuat galon air mineral sebanyak 4 buah. Jadi ya lega-leganya bisa diatur lah ya, tergantung kebutuhan kita. Untuk pelipatan jok baris keduanya juga dia seperti ini, ada tuas di ujung kiri sama di ujung kanan. Dan kalau butuh ruang yang lebih lega lagi, ini ada kayak pedal gitu, diginiin dia bisa tampil ke depan. Yang ini udah ada dari Xenia generasi pertama dulu ya, cuma kalau di sekarang itu dia udah bisa dilipat separuh-separuh atau 50-50. Jok baris keduanya pun juga sama ya, dia bisa ditambal ke depan, tapi pelipatannya itu 50-50 bukan 60-40. Dan karena dia modelnya ditugulingin ke depan gitu, dia nggak bisa rata lantai. Paling kalau mau rata lantai itu kayak gini. Terus untuk jok baris keduanya kita tidurin, terus kita turunin lagi. Ya paling begitu. Ini solusinya kalau kalian punya Avanza atau Xenia ya, yang butuh ruang yang rata gitu ya. Paling bisa begini doang, karena sistemnya dia tuh belum rata-rata kayak R3 atau Expander. Oke, yuk kita tutup aja bagasinya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Xenia varian X facelift tahun 2021. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Astrido Daihatsu Kamal ini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.